Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang manajemen logistik. Sebelum itu, definisi dari manajemen logistik sendiri yaitu suatu ilmu, pengetahuan, atau suatu seni, serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat, sehingga manajemen logistik ini mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Menurut Donald J. Bowersox dalam bukunya Manajemen Logistik tahun 1978 menyatakan bahwa manajemen logistik ini adalah unik karena ia merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang tertua tetapi juga termudah. Aktivitas logistik seperti lokasi fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan telah dilaksanakan semenjak awal spesialisasi komersil. Sulit untuk dapat membayangkan sesuatu pemasaran atau manufacturing yang tidak membutuhkan sokongan logistik. Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik, tidak berkurang secara mutu, kualitas, maupun jumlah. Tugas dan kegiatan logistik meliputi antara lain yaitu mengadakan pembelian, inventory, dan stok kontrol, penyimpanan, serta terkait dengan kegiatan pengembangan, produksi dan operasional, keuangan, akuntansi, manajemen, serta penjualan dan distribusi serta informasi. Yang menjadi fokus dari video kali ini yaitu tentang manajemen logistik pada bandara, manajemen logistik maskapai, dan manajemen logistik kargo. Untuk yang pertama yaitu manajemen logistik bandara, meliputi logistik pada bandara itu meliputi yang pertama tempat check-in. Sebelum melakukan keberangkatan dengan pesawat terbang, tentunya kita harus menyelesaikan sebuah proses yaitu check-in di counter check-in. Nah, dalam proses ini kita harus melaporkan diri mengenai keberangkatan dan perjalanan yang kita miliki. Petugas check-in biasanya itu memeriksa tiket, dokumen, dan berkas lain yang dibutuhkan dalam penerbangan kita serta barang bawaan kita. Yang kedua yaitu ruang tunggu bandara. Ruang tunggu bandar udara adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menunggu sebelum penumpang memasuki pesawat. Selain digunakan sebagai tempat untuk menunggu jadwal penerbangan, tempat ini juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan lain seperti kegiatan promosi atau lebih dikenal dengan ikan lounge bandara. Selanjutnya yaitu kantor pelayanan customer pelanggan. Pelayanan konsumen berfungsi menengahi komunikasi antara pihak maskapai dengan pihak konsumen jika konsumen memiliki pertanyaan atau komplain terkait dengan perjalanan pesawat terbang. Beberapa contoh komplain yang dapat dipertanyakan kepada layanan konsumen diantaranya yaitu tentang jadwal dan informasi penerbangan, komplain terkait kesalahan nama pada tiket, terkait keterlambatan pesawat atau bahkan pembatalan penerbangan, dan komplain-komplain lain yang dirasa cukup untuk yang dirasa merugikan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu gudang penyimpanan. Ini diperlukan untuk menyimpan alat-alat bandara yang dipakai seperti fasilitas dan alat elektronik yang digunakan dalam bandara. Selanjutnya yaitu ruang pemadam kebakaran. Tugas utama pemadam kebakaran harus siap sedia karena di bandara unit pemadam itu yang paling depan untuk melakukan evakuasi jika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan kejadian baik itu merupakan eksiden maupun insiden. Selanjutnya yaitu tempat parkir bandara. Ini diperuntukkan untuk konsumen yang membawa moda transportasi pribadi seperti mobil maupun motor. Ini tempat parkir di bandara harus direncanakan karena berkaitan dengan luas tanah yang digunakan di bandara. Selanjutnya menara
ATC bandara. Fungsi menara pengawas atau control tower di suatu bandara adalah untuk mempermudah kinerja dari Air Traffic Controller atau ATC, yang dimana ATC ini membantu pilot dalam mengendalikan keadaan-keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot selama penerbangan seperti informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. Peralatan penunjang pelayanan darat atau GSE (Ground Support Equipment) ini merupakan alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat kedatangan dan atau keberangkatan, pemuatan dan atau penurunan penumpang, kargo, dan pos. Selanjutnya yaitu apron. Apron ialah tempat di mana pesawat dapat parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ataupun mengisi bahan bakar. Pada bandara internasional biasanya terdapat garbarata, yaitu lorong yang menghubungkan antara pesawat dan terminal. Kita membahas tentang manajemen logistik pada maskapai. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di bandara, tentunya ada yang pertama kantor pelayanan pelanggan, kemudian ada gudang penyimpanan komponen dan material. Ini sedikit berbeda yang ada di bandara. Pada gudang maskapai ini, penyimpanan komponen dan materialnya itu berkaitan dengan komponen pada pesawat. Kalau di bandara itu fasilitas yang ada di bandaranya seperti mesin check-in atau dan lain sebagainya. Tetapi kalau di maskapai ini itu berkaitan dengan komponen pada pesawatnya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang pemadam kebakaran. Ada juga GSE service. Terus ada hanggar. Hanggar ini digunakan sebagai perlindungan pesawat dari cuaca, termasuk sinar matahari langsung, dan juga hanggar ini berfungsi sebagai tempat pemeliharaan, perbaikan, pembuatan, perakitan, dan penyimpanan pesawat di lapangan terbang. Kemudian ruang airframe dan power plant ini mengulas dan mempelajari tentang bagaimana cara merawat, memelihara, dan memperbaiki pesawat terbang. Kemudian aircraft boneyard ini kawasan terbuka tempat penyimpanan pesawat yang sudah dipensiunkan karena sudah habis masa operasinya, tidak layak terbang atau tidak dibutuhkan lagi. Ruang elektrikal ini salah satu komponen yang sangat penting. Jadi suatu bangunan harus dilengkapi dengan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan gedung atau perkantoran itu sendiri. Ini di bandara atau di maskapai berkaitan dengan alat-alat elektronik yang digunakan. Kita akan membahas tentang manajemen logistik pada kargo. Yang pertama yaitu gudang. Ini diperlukan untuk menyimpan kargo atau barang perusahaan yang menggunakan jasa pesawat terbang. Dengan kata lain, ini tidak lepas dari distribusi barang melalui kargo. Selanjutnya yaitu kantor pelayanan. Fungsinya adalah menyediakan akses terpadu terhadap informasi status kargo bagi komunitas bandara, memudahkan kantor otoritas bandara, agen, shipper, dan konsigni untuk memantau lalu lintas kargo. Kemudian ada shipping service atau pelayanan pengiriman. Ini berdasarkan penanganannya, kargo dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu general cargo yang umumnya mempunyai sifat yang tidak membahayakan, tidak mudah busuk, dan tidak mudah mati. Itu contohnya yaitu tas, mobil, dan motor. Dan ada juga special cargo yang memerlukan perhatian khusus dalam pengiriman, penyimpanan, dan pengangkutan. Dalam sistem manajemen logistik berkaitan dengan penerbangan ini, untuk pengadaan barang, anggaran biaya, dan perawatan dalam sistem logistik disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas yang digunakan untuk mendukung atau yang dapat memberikan kenyamanan bagi para konsumen. Contohnya, ketika pada tempat check-in tentunya membutuhkan fasilitas berupa mesin check-in maupun keperluan lain yang mendukung dalam proses check-in tersebut. Itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesinnya, berapa mesin yang dibutuhkan untuk melayani konsumen, dan berapa anggaran biaya yang harus dikeluarkan.
Kemudian untuk pengadaan berupa lahan yang digunakan untuk apron, hanggar maupun tempat parkir itu harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan dari maskapai serta bandara itu sendiri. Untuk alat bantu GSE, Ground Support Equipment, seperti tangga yang digunakan untuk konsumen atau penumpang naik ke pesawat maupun turun dari pesawat, dan alat-alat bantu lain untuk kargo, pemuatan, pengangkutan kargo ke pesawat itu harus disesuaikan dengan kapasitas yang ada, tentunya juga tentang kebijakan dari maskapai atau bandara itu sendiri. Jadi intinya untuk pengadaan barang maupun anggaran biaya yang diperlukan itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pesawat, dari maskapai, bandara maupun kegiatan kargo itu sendiri. Karena kurang atau lebihnya fasilitas tersebut itu dapat mempengaruhi kinerja dari bandara, maskapai maupun kegiatan kargo. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.